Halo Sobat Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1992, tepatnya di kota Bombay. Ada seorang pria bernama Bhaskar yang baru saja terbangun dari tidurnya dan memutuskan untuk langsung beranjak dari ranjangnya agar dirinya dapat melakukan aktivitasnya di pagi hari, yaitu berjogging. Namun dikala Bhaskar sedang berjalan, tiba-tiba saja dia dihampiri oleh sekelompok orang yang mana salah satunya bernama Laxman. Dan ternyata, sekelompok orang ini adalah badan investigasi CBI yang memang sengaja datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bhaskar. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Bhaskar agar dia bersedia ikut dengannya menuju ke sebuah bank untuk melakukan pemeriksaan. Nah guys, mau tahu gak alasan dari tindakan agen CBI tersebut terhadap Bhaskar? Jadi gak perlu berlama-lama lagi nih, bareng gue Yusna and let's talk about this. Kemudian setibanya mereka di sana, Laxman pun langsung memerintahkan timnya untuk segera mencetak laporan rekening bank milik Bhaskar. Sebab ternyata Bhaskar diduga telah melakukan penyalahgunaan terhadap dana bank. Dan itulah alasan dari penangkapannya saat ini. Bahkan untuk bisa mendapatkan bukti kuat atas tuduhan tersebut, para agen CBI juga melakukan penggeledahan di kediaman Bhaskar, sehingga membuat istri Bhaskar menjadi sangat ketakutan. Dan setelah Bhaskar meminta kepada istrinya untuk tetap bersikap kooperatif, listrik pada bank tersebut pun seketika mati, sehingga membuat Laxman beranjak dari hadapan Bhaskar untuk menghampiri petugas yang berjaga. Dan bersama dengan langkah kaki Laxman yang berjalan ke belakang Bhaskar, scene flashback pun mulai diperlihatkan dan semuanya bermula pada tanggal 11 Agustus tahun 1989. Di mana kala itu terlihatlah Bhaskar yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah bank yang merupakan tempatnya bekerja. Di mana pada bank tersebut Bhaskar bertugas sebagai seorang kasir dan memiliki gaji yang hanya dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itulah, dia memiliki banyak hutang terutama dengan bank tempatnya bekerja, yaitu Bank Magadha. Namun meskipun begitu, Bhaskar selalu melakukan pekerjaannya dengan penuh cinta, dan itu dapat dilihat dari raut wajahnya ketika dia tiba di tempatnya bekerja. Bahkan dirinya juga selalu menyalurkan energi positifnya terhadap seluruh rekan kerjanya, yang membuat Bhaskar menjadi sosok yang sangat disukai. Begitu pula dengan manajer regional di sana yang bernama Himanshu, yang pada saat itu mengutarakan rasa bangganya terhadap Bhaskar atas kinerjanya selama ini. Oleh sebab itulah, mengingat jika asisten manajer di sana akan segera pensiun, maka Himanshu pun berjanji kepadanya bahwa dirinya akan merekomendasikan nama Bhaskar untuk menjadi asisten manajer yang berikutnya. Kemudian mengingat jika dirinya adalah seorang kasir, maka sebelum melakukan pekerjaannya, dia harus mengambil uang modal terlebih dahulu yang tersimpan di dalam brankas bank tersebut. Sehingga disinilah, kita pun akan diperkenalkan oleh manajer brankas yang bernama Narayana, yang dikenal selalu telat ketika datang, namun selalu lebih awal ketika ingin meninggalkan bank. Sementara mengingat jika sebelum bekerja Bhaskar akan mengambil modal dengan menggunakan uang dari brankas, maka Narayana harus mencatat jumlah uang tersebut dengan diawasi oleh penjaga brankas di sana. Begitu pula dengan uang masuk yang nantinya harus dicatat ketika Bhaskar menyetornya tepat di saat jam kerja telah usai. Oleh sebab itulah, karena di hari itu Narayana akan pulang lebih awal untuk mengatur pernikahan putrinya, maka dia berpesan kepada Bhaskar untuk menangani setoran uangnya sore nanti. Setelah diperkenalkan dengan Narayana, kita juga akan diperkenalkan dengan sosok Vinod yang merupakan general manager di bank tersebut. Sedangkan mengingat jika Bhaskar ini merupakan sosok orang yang sangat mencintai pekerjaannya, maka tak heran jika dirinya kerap mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik yang membuat dirinya merasa sangat bangga dengan pencapaiannya tersebut. Selain senang dengan reward yang berhasil dia raih, Bhaskar juga sangat menyukai sebuah mobil yang merupakan barang sitaan yang ada di sana, yang diketahui jika itu milik seorang nasabah yang telah gagal membayar pinjamannya. Oleh sebab itulah ketika dirinya tengah memperhatikan mobil tersebut, seorang pria bernama Samba pun langsung mengejek Bhaskar dengan mengatakan kalau Bhaskar harus membayar jumlah pinjaman yang besar jika dirinya ingin mendapatkan mobilnya. Di mana Samba ini adalah sahabat Bhaskar yang juga akan menjadi partnernya ketika dirinya akan melakukan tindakan kejahatan. Dan karena Bhaskar memiliki gaji yang terbilang cukup kecil, maka dia pun terpaksa membuka bisnis sampingan, di mana bisnis yang dia jalankan adalah membantu para warga yang buta huruf untuk melakukan setoran kepada bank. Sehingga dengan begitulah, maka dia bisa mendapatkan upah meski tidak begitu besar. Dan di tengah aktivitasnya tersebut ada seorang pria bernama Anthony yang datang untuk memberikan aplikasi pinjamannya dan berharap agar Bhaskar dapat membantu dirinya. Namun karena Anthony tidak memiliki jaminan dan hanya memiliki kartu lisensi perdagangan di pelabuhan, maka Bhaskar pun mengatakan jika pengajuannya tidak akan bisa disetujui oleh pihak bank. Lalu guys, karena Bhaskar ini memiliki banyak hutang, maka di sepanjang perjalanan pulang, dirinya selalu diperhatikan oleh para pedagang. Sebab kepada para pedagang tersebutlah, Bhaskar telah berhutang.
Bahkan ada dari mereka yang berteriak memanggil Bhaskar berharap agar Bhaskar segera membayar hutangnya, terutama seorang pria bernama Patel yang kala itu meluapkan amarahnya karena sudah sangat lama Bhaskar belum juga membayar hutang kepadanya. Dan setibanya Bhaskar di rumahnya, kita pun akan diperkenalkan oleh para keluarganya. Yang pertama adalah adik laki-lakinya yang sedang menjalani pendidikannya di bidang teknik. Kemudian ada adik perempuannya serta juga sang ayah yang bernama Prahlad yang sempat menjadi orang terpandang karena dia pernah menjabat sebagai seorang akuntan terkemuka di Bombay. Namun karena telah ditipu oleh rekannya ketika berinvestasi dalam sebuah bisnis, kini sang ayah akhirnya mengalami stroke kelumpuhan dan membuatnya berhenti berbicara terhadap siapapun, termasuk juga kepada Bhaskar. Namun terlepas dari semua kesulitan serta kemiskinan yang Bhaskar alami, tetapi dirinya masih memiliki kekuatan yang membuat dirinya dapat bertahan sampai saat ini, dan kekuatan tersebut adalah sang istri yang dengan sangat rela menikahi dirinya dengan menentang keputusan keluarganya, di mana wanita ini bernama Sumati. Bahkan berkat pernikahannya dengan Sumati, dia pun akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kartik yang membuat Bhaskar menjadi semakin kuat untuk menjalani kehidupannya. Sampai di suatu ketika di saat mereka ingin menghadiri pesta ulang tahun yang diselenggarakan oleh putra dari kakak Sumati, kala itu Kartik sempat mengutarakan rasa kecewanya karena dirinya harus mengenakan pakaian yang sama yang selalu dia pakai di setiap perayaan pesta. Bahkan selain tidak mampu untuk membelikan putranya baju yang baru, Bhaskar nyatanya juga tidak mampu membelikan hadiah untuk orang yang telah mengundang mereka, sehingga dengan sangat terpaksa, satu-satunya mainan milik Kartik pun Sumati gunakan sebagai hadiah ulang tahun untuk keponakannya. Dan mengingat jika Bhaskar telah hidup dalam kemiskinan, maka kehadirannya di sana pun sangat diacuhkan oleh ibu mertuanya. Begitu pula dengan kakak iparnya yang memutuskan untuk berpaling ketika Bhaskar mencoba untuk mendekatinya. Sementara agar putrinya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sang ibu pun menyarankan Sumati agar dia segera meninggalkan Bhaskar kemudian menikah dengan pria pilihan kakaknya. Dan mendengar saran tersebut, Sumati yang kecewa pun langsung meluapkan amarahnya, kemudian memutuskan untuk pergi dari hadapan ibunya. Bahkan kemarahannya pun kian semakin bertambah di saat dia melihat kakak iparnya memperlakukan putranya dengan penuh penghinaan ketika sedang memberikan Kartik makanan. Dan karena merasa sakit hati dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh keluarganya, sambil menangis Sumati pun berasumsi bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan rasa hormat sebelum mereka memiliki uang. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Bhaskar untuk segera mendapatkan pinjaman uang agar dirinya dapat membangun bisnis makanannya sendiri. Di mana setelah mendengar keluh kesah sang istri, Bhaskar pun mencoba untuk menenangkannya dengan meminta kepada istrinya untuk memakan makanan yang sudah dia beli. Singkat cerita, setelah mengucapkan salam perpisahan kepada asisten manajer yang telah mengambil masa pensiunnya, sambil tersenyum Bhaskar pun terus saja memandangi ruangan asisten manajer di sana karena dia berasumsi jika dirinya lah yang akan menempati posisi tersebut. Bahkan di hadapan istrinya, Bhaskar hingga mengungkapkan jumlah gaji yang akan dia dapat ketika dirinya berhasil meraih jabatan tersebut. Di keesokan harinya, tepatnya ketika Bhaskar sedang menjalani bisnis sampingannya, dia pun kembali dihampiri oleh Anthony yang datang untuk meminta bantuan kepadanya. Namun karena tempo hari Bhaskar sempat mengatakan jika pinjaman yang dia ajukan tidak akan dapat disetujui oleh pihak bank, maka dengan sangat tegas dia meminta kepada Anthony untuk pergi dari hadapannya. Sehingga setelah melihat Bhaskar yang marah, Samba pun langsung menjelaskan jika dialah orang yang meminta Anthony untuk kembali datang ke sana. Di mana itu dia lakukan karena Anthony sangat membutuhkan uang untuk menebus barang-barangnya yang telah tertahan di sebuah pelabuhan. Sebab jika Anthony hingga berhasil menebus barang-barang tersebut, maka dia bisa menjual barang itu di setiap pasar dan meraih keuntungan 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 jam saja. Kemudian selain menjelaskan jika barang yang dimaksud adalah barang elektronik, Anthony juga mengatakan perihal keberadaan barangnya yang kini masih berada di sebuah kapal. Di mana dalam penjelasannya, dia berkata jika kapten pada kapal itu yang bernama George telah membantu dia untuk mengimpor 30 unit TV dari Malaysia, dan Anthony diharuskan untuk membayar jumlah penuh ketika barang tersebut tiba di India. Namun karena investor Anthony mundur secara tiba-tiba, Anthony pun mulai kesulitan untuk mengatur uangnya. Oleh sebab itulah George mengancam akan melelang semua barangnya jika selama 1 bulan Anthony tidak dapat membayarnya. Sehingga setelah mendengar penjelasan itu, Samba langsung menyarankan kepada Bhaskar untuk mengambil pinjaman kepada kakak iparnya dan menjanjikan sang kakak ipar jika dia akan membayar bunganya sebanyak 3%. Di mana hal tersebut Samba katakan sebab dia berniat ingin meminta bunga 10% kepada Anthony. Dan setelah mengetahui jika Anthony setuju akan ucapan Samba, Bhaskar pun akhirnya berkata bahwa dirinya akan memikirkannya. Lanjut cerita, setelah memanjatkan doa di sebuah kuil, Bhaskar pun dikejutkan dengan kemunculan Patel yang datang menghampirinya untuk menagih hutang kepadanya. Namun karena Bhaskar belum memiliki uang untuk membayarnya, maka Patel yang marah pun langsung berteriak memaki dirinya, di mana makian yang Patel lontarkan nyatanya mampu membuat mereka menjadi pusat perhatian.
Nggak hanya itu saja, Patel juga dengan tega merampas motor milik Bhaskar sambil berkata jika Bhaskar bisa mengambil kembali motornya kalau dia sudah membayar seluruh hutangnya. Sehingga dengan adanya perlakuan tersebut, dengan perasaan yang malu, Bhaskar pun memutuskan untuk beranjak pergi dari sana, menuju ke tempatnya bekerja. Dan mengingat jika di hari itu adalah hari di mana Vinod akan mengumumkan asisten manajer yang baru, maka Bhaskar pun memutuskan untuk berlari agar dirinya bisa lebih cepat sampai ke tempatnya bekerja. Namun setibanya Bhaskar di sana, dirinya pun harus menerima kenyataan yang begitu pahit, sebab ternyata jabatan yang selama ini dia idam-idamkan malah diberikan kepada karyawan yang lain sehingga hal tersebut membuatnya merasa sangat kecewa. Itu sebabnya banyak dari rekan kerjanya yang mencoba untuk menguatkan hati Bhaskar, termasuk juga Himanshu yang saat itu menjelaskan jika keputusan ini telah diambil langsung oleh GM mereka yaitu Vinod. Dan beberapa saat kemudian Samba pun terlihat datang menghampiri Bhaskar untuk menjelaskan jika pembatalan promosi yang Bhaskar alami adalah hasil sabotase yang dilakukan oleh Himanshu, di mana hal itu dapat dia yakini sebab dirinya telah menemukan sebuah bukti yang dia dapatkan ketika sedang membersihkan ruangan Himanshu. Sehingga dengan berbekal informasi itu, Bhaskar yang marah pun memutuskan untuk datang menemui Himanshu, di mana sambil menunjukkan bukti yang telah diberikan oleh Samba kepadanya, dia pun langsung mengutarakan semua rasa kecewanya, mengingat jika dirinya telah bekerja sangat keras untuk memberikan yang terbaik terhadap pekerjaannya. Akan tetapi di saat Bhaskar mulai menuduh Himanshu telah berbuat curang akibat adanya perbedaan suku, Himanshu pun menjadi sangat marah dan langsung meninggikan suaranya. Sehingga di hadapan seluruh staf yang memperhatikan perdebatan mereka, Himanshu mulai membandingkan Bhaskar dengan orang pilihannya. Sebab selain dia lebih baik dari Bhaskar, dia juga tidak lancang dengan membuka bisnis sampingan seperti yang Bhaskar kerjakan. Oleh sebab itulah sambil mengatakan bahwa yang Bhaskar lakukan adalah tindakan ilegal, Himanshu juga mengancam akan melaporkan hal ini kepada GM mereka. Dan setelah mendengar ucapan itu, Bhaskar yang ketakutan pun langsung meminta maaf, kemudian memohon agar Himanshu tidak melaporkan dirinya kepada GM mereka, sebab dia tidak ingin bila harus kehilangan pekerjaannya. Dan karena merasa iba dengan Bhaskar, Narayana, serta juga beberapa staf di sana pun akhirnya meminta kepada Himanshu untuk memaafkannya. Namun meskipun Himanshu telah menerima permintaan maaf Bhaskar, tetapi Bhaskar harus menanggung rasa malu yang teramat besar, sebab pada saat itu, dirinya telah menjadi pusat perhatian seluruh orang yang berada di sana. Oleh sebab itulah setelah dia menghapus air matanya, Bhaskar memutuskan untuk kembali bekerja dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, selepas dirinya pulang bekerja, Bhaskar bersama dengan Samba pun memutuskan makan terlebih dahulu di sebuah kedai yang berada di sana. Di mana pada kedai tersebutlah, Anthony pun kembali menghampiri mereka dan bertujuan ingin meminta pertolongan Bhaskar. Sehingga setelah melihat kehadiran Anthony di hadapannya, Bhaskar langsung bersikap ramah dengan meminta dia untuk segera duduk di sana. Bahkan, Bhaskar juga mulai membahas masalah yang sedang Anthony alami, yaitu mencari sejumlah uang untuk menebus barang-barang miliknya yang masih tertahan di pelabuhan. Di mana setelah mengetahui jika Anthony hanya memiliki waktu 1 jam lagi untuk bisa mendapatkan barangnya, secara mengejutkan Bhaskar pun memberikan Anthony sejumlah uang yang dia butuhkan, kemudian meminta kepadanya untuk segera mengambil barang tersebut dan menghasilkan keuntungan secepat yang dia bisa, agar Bhaskar serta juga Samba bisa mendapatkan persenan sesuai yang dia janjikan. Sehingga setelah menerima uang tersebut, Anthony langsung bergegas menghubungi George untuk menghentikan pelelangannya. Sementara untuk menjawab pertanyaan Samba, Bhaskar akhirnya mulai menjelaskan perihal dari mana dia bisa mendapatkan uangnya, yaitu dengan meminjam uang berangkas secara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Di mana hal tersebut dia lakukan mengingat jika dialah satu-satunya orang yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh sebab itulah seluruh keluarganya berharap jika dia bisa mendapatkan jabatan asisten manajer agar keuangan mereka bisa tercukupi. Namun bukannya mendapatkan kenaikan jabatan, dirinya malah kehilangan banyak hal dalam waktu 1 hari. Maka dari itulah Bhaskar pun memutuskan untuk melakukan hal seperti ini agar dia dapat merubah kehidupannya. Bahkan di hadapan Anthony dia hingga memohon agar Anthony tidak membawa dirinya ke dalam kegelapan. Di mana setelah mendengar ucapan tersebut, sambil tersenyum Anthony meminta kepada Bhaskar untuk mempercayai dirinya. Kemudian di tengah perjalanan menuju ke pelabuhan, Anthony pun mulai menjelaskan jika barang yang akan mereka ambil merupakan barang-barang selundupan yang dikirim langsung dari Malaysia. Oleh sebab itulah dengan tidak adanya biaya pajak yang harus mereka keluarkan, maka itulah yang menjadi alasan dari keuntungan yang akan mereka dapatkan. Tetapi terlepas dari penjelasan yang Anthony katakan, Bhaskar pun memutuskan untuk tidak ikut menuju ke pelabuhan sebab dirinya ingin pulang ke rumahnya. Sementara Samba memilih untuk ikut Anthony karena dia tidak ingin jika Bhaskar hingga ditipu olehnya. Dan setibanya Bhaskar di rumah, sang istri pun langsung mempertanyakan perihal keributan yang telah Bhaskar lalui yang membuatnya harus kehilangan motornya. Namun tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Bhaskar tanpa ragu malah mengatakan jika dirinya telah gagal meraih jabatan yang dia inginkan.
Beberapa jam kemudian karena Anthony dan Samba belum juga datang menemui dirinya, Bhaskar pun mulai merasa cemas. Bahkan dia hingga berasumsi jika Anthony telah tertangkap oleh petugas bea cukai yang membuatnya semakin merasa khawatir. Namun rasa khawatir itu pun seketika sirna begitu saja di saat dia melihat kemunculan Samba yang datang ke rumahnya bersama dengan Anthony. Sehingga setelah melihat raut wajah Anthony yang bahagia, Bhaskar pun mulai merasa senang. Dan kesenangan yang Bhaskar rasakan kian semakin bertambah di saat Anthony memberikannya sejumlah uang seperti yang telah dia janjikan. Oleh sebab itulah, Bhaskar pun langsung memeluk Anthony sambil mengucapkan rasa terima kasihnya karena Anthony telah menepati janjinya. Sehingga dengan adanya uang yang telah dia dapatkan, Bhaskar pun langsung menemui Patel untuk membayar hutangnya dan mengambil kembali motor miliknya. Kemudian mengingat jika dia harus mengembalikan uang berangkas yang telah dia pinjam, maka di keesokan harinya Bhaskar pun datang lebih awal agar dapat mengembalikan uang tersebut serta juga merevisi laporan yang telah dia tulis ketika melakukan setoran. Di mana dengan adanya keberhasilan dan juga keuntungan yang telah dia dapatkan, maka aktivitas meminjam uang berangkas untuk dia jadikan modal pun akhirnya menjadi rutinitasnya dalam mendapatkan penghasilan. Sehingga dengan bertambahnya penghasilan yang Bhaskar dapatkan, kini kehidupannya pun perlahan mulai berubah, di mana dia akhirnya dapat membayar hutang-hutangnya, menabung uang untuk kebutuhan keluarganya, melunasi hutangnya di bank serta memberikan istrinya sejumlah uang agar sang istri dapat membeli beberapa perhiasan. Namun mengingat jika hari ulang tahun putra mereka tinggal sebentar lagi, maka Sumati pun memutuskan menggunakan uang tersebut untuk merayakan hari ulang tahun putranya. Dan dengan adanya keputusan itu, maka untuk kali pertamanya, Kartik pun akhirnya dapat merayakan hari ulang tahunnya. Bahkan, perayaan tersebut juga terlihat sangat mewah sehingga mampu membuat kerabat Bhaskar mulai merasa heran, terutama keluarga Sumati yang mulai bertanya-tanya akan bagaimana Bhaskar bisa merayakan pesta semewah itu. Sementara di tengah pesta yang sedang berlangsung, Anthony yang juga hadir di sana pun mulai menjelaskan kepada Bhaskar bahwa tak lama lagi dirinya akan segera pindah ke Amerika dan tinggal bersama dengan anaknya di sana. Namun karena tidak ingin jika di sana dia menjadi beban untuk anaknya, maka Anthony pun mengajak Bhaskar serta juga Samba untuk melakukan sesuatu yang lebih besar agar mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Di mana dalam penjelasannya Anthony pun berkata, jika Sabtu nanti akan ada kiriman dari Dubai berupa 3 buah mobil asing, yang mana jika mereka bisa mengumpulkan uang sebanyak 10 lak untuk menembus mobil tersebut, maka mereka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 4 kali lipat. Oleh sebab itulah, dia meminta kepada Bhaskar untuk memikirkannya terlebih dahulu, mengingat jika ini mungkin akan menjadi kerjasama terakhir mereka. Lalu setelah pesta perayaan tersebut selesai dilaksanakan, Bhaskar serta juga Sumati pun seketika dibuat terkejut oleh putranya yang tiba-tiba saja menangis di hadapan mereka berdua. Di mana tangisan tersebut ternyata adalah ungkapan bahagia yang dirasakan oleh Kartik. Sebab dirinya yakin jika dia sudah tidak akan lagi diejek oleh teman-temannya karena dia telah mengadakan pesta ulang tahun yang begitu mewah. Oleh sebab itulah, untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada kedua orang tuanya, Kartik pun langsung mengatakan bahwa dirinya akan selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh mereka. Dan melihat akan bagaimana bahagianya sang putra, Bhaskar pun akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko dengan menerima tawaran yang sempat diajukan oleh Anthony. Sehingga dengan begitulah di keesokan harinya, mengingat jika uang yang akan diambil memiliki jumlah yang sangat banyak, maka Bhaskar memutuskan untuk membawa sebuah koper, di mana agar tidak dicurigai oleh Narayana, yang kala itu mulai mempertanyakan koper tersebut. Bhaskar pun beralasan bahwa selepas pulang bekerja, dirinya akan pergi keluar kota. Namun terlepas dari hal itu, dengan ditemani oleh Narayana, dia pun kini sudah berada di ruangan berangkas untuk mengambil uang sebelum menjalani pekerjaannya. Lanjut cerita, ketika jam kerja telah usai, Bhaskar dan Samba pun nampak terlihat begitu khawatir, sebab pada saat itu Narayana belum juga beranjak pergi dari sana. Sehingga dengan adanya kehadiran Narayana, maka Samba meyakini jika rencana mereka pasti akan gagal. Bahkan keputusasanya tersebut kian semakin menjadi di saat Narayana memanggil Bhaskar dan memintanya untuk segera melakukan setoran dengan mengembalikan uangnya ke dalam berangkas. Namun di saat ingin bergegas menuju ke ruangan berangkas, secara tiba-tiba Narayana pun mendapatkan panggilan telepon sehingga dirinya terpaksa harus menerima panggilan tersebut. Di mana panggilan itu ternyata dilakukan oleh Samba atas perintah yang diberikan oleh Bhaskar. Dan karena saat itu Samba membicarakan perihal lamaran untuk putrinya, maka Narayana yang tertarik dengan perbincangan itu pun mulai teralihkan sehingga membuat Bhaskar memiliki banyak kesempatan untuk menyimpan uangnya ke dalam koper yang telah dia persiapkan. Di mana dengan adanya rencana tersebut, maka Bhaskar akhirnya dapat menemui Anthony dan mengambil 3 unit mobil seperti yang sudah direncanakan. Kemudian guys, setelah membawa mobil tersebut ke tempat orang yang akan membelinya, mereka malah mendapatkan informasi jika si pembeli kini telah ditangkap oleh anggota polisi. Sehingga dengan adanya informasi itu, Samba pun menjadi sangat panik, mengingat jika dalam waktu 2 hari ke depan, mereka harus segera mengembalikan uangnya ke dalam berangkas bank. Oleh sebab itulah dia pun langsung menyalahkan Anthony
Karena bagi Samba, Anthony lah orang yang telah membawa mereka ke dalam kesulitan ini. Akan tetapi ucapan Samba pun langsung dipatahkan oleh Bhaskar, sebab Bhaskar ingin jika mereka berhenti berpikir dengan rasa takut dan gunakan otak mereka untuk mencari jalan keluarnya. Di mana setelah mengatakan hal itu, Bhaskar langsung meminta kepada Anthony agar segera mengingat kembali perihal dealer mobil yang dia ketahui yang dapat membeli 3 mobil tersebut. Dan dengan adanya perkataan itu, maka Anthony langsung menghubungi seseorang yang dia kenal, yang mana dengan dilakukannya panggilan telepon tersebutlah, maka mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan seorang pembeli yang berada di wilayah Goa. Namun karena wilayah itu memiliki jarak yang terbilang sangat jauh, Anthony pun langsung menghubungi seorang pemuda bernama Anwar untuk bisa mendapatkan plat nomor serta dokumen dari mobil yang akan mereka bawa. Di mana dengan adanya bantuan yang Anwar berikan, maka mereka akhirnya dapat dengan mudah lolos ketika melewati pos pemeriksaan, sehingga akhirnya mereka pun berhasil menjual mobil tersebut dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Di hari berikutnya, tepatnya di dalam perjalanan pulang, setelah 1 hari melakukan perjalanan yang cukup panjang, kini mereka pun tiba di sebuah bandara untuk mengantar kepergian Anthony yang akan pergi menuju ke Amerika. Di mana sebelum berpisah, Anthony mengatakan bahwa dirinya akan menggunakan uang yang mereka hasilkan untuk mendirikan sebuah hotel di sana. Kemudian dia juga meminta kepada Bhaskar agar jangan sungkan menghubungi dirinya bila dia membutuhkan bantuannya. Baiklah. Baik. Dan lanjut cerita ini, setelah menyimpan seluruh keuntungan yang dia dapat di dalam rumahnya, Bhaskar pun langsung bergegas menuju ke bank tempatnya bekerja. Di mana setibanya di sana dia pun dibuat sangat ketakutan dengan kehadiran anggota kepolisian yang datang untuk melakukan penyelidikan. Bahkan ketakutannya pun kian semakin bertambah di saat pandangan seluruh orang yang berada di sana tertuju kepada dirinya. Akan tetapi rasa takut itu pun sirna begitu saja di saat dia mengetahui jika tindakan penyelidikan yang anggota polisi lakukan bukan diakibatkan oleh kecurangan yang dia jalankan, melainkan untuk menangkap Himanshu yang diduga telah melakukan gratifikasi kepada para pelanggan. Dan meskipun telah terjadi kekacauan di sana, tetapi Bhaskar masih harus tetap menjalani pekerjaannya. Oleh sebab itulah Bhaskar pun kini terlihat sudah berada di ruangan berangkas untuk mengambil sejumlah uang yang akan dijadikan modal dalam pekerjaannya. Kemudian mengingat jika dirinya ingin mengembalikan uang berangkas yang telah dia pinjam sebanyak 10 lak, maka pada saat itu Bhaskar memilih untuk mengambil modal sebanyak 40 lak, lalu sengaja berbohong kepada Narayana dengan berkata jika dirinya telah mengambil uang sebanyak 50 lak. Tak lama berselang di saat dirinya sudah berada di meja kasirnya, Bhaskar pun seketika dikejutkan oleh kemunculan Vinod yang datang menghampirinya, lalu mulai bertanya perihal alasan dia membawa koper ke sana. Dan meski Bhaskar telah menjelaskan bahwa dirinya baru saja pulang dari luar kota, tetapi Vinod tetap meminta dia untuk membuka kopernya. Bahkan di waktu yang bersamaan, dia juga memerintahkan Narayana untuk menghitung jumlah uang modal yang Bhaskar ambil dari dalam berangkas. Sehingga bersamaan dengan Narayana menjalankan perintah dari Vinod, Bhaskar pun akhirnya mulai membuka koper miliknya dan memperlihatkan isi koper yang hanya terdapat beberapa potong baju di dalamnya. Dan ketika Narayana memverifikasi jumlah uang yang Bhaskar ambil sebanyak 50 lak, barulah diketahui jika ternyata Bhaskar telah mengeluarkan uang yang berada di dalam kopernya sesaat sebelum Narayana mengajak dia untuk mengambil uang di dalam berangkas. Bhaskar, sir, time outundra. Cash techukunna. Namun meskipun telah berhasil menjalankan rencananya dengan sangat mulus, tetapi Bhaskar mulai merasa jika serangkaian kejadian yang terjadi pada hari itu adalah peringatan untuk mereka. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Samba untuk berhenti menjalankan bisnis penyelundupannya. Namun keputusan tersebut pun langsung ditentang oleh Samba. Bahkan selain memutuskan untuk menjalankan bisnis ilegalnya seorang diri, dia juga hingga nekat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun berbeda dengan Samba yang memilih untuk menggunakan uangnya sebagai modal bisnisnya, Bhaskar malah menggunakan uang yang mereka dapatkan untuk membiayai pendidikan adik laki-lakinya yang sangat ingin menimba ilmunya di salah satu universitas yang berada di London. Hingga di keesokan harinya ketika Bhaskar baru saja tiba di tempat kerjanya, dia pun diminta untuk menemui Direktur Utama Bank Magadha yang bernama Lokande. Di mana ketika sudah berhadapan langsung dengan Lokande, Lokande pun langsung membuat pernyataan yang mampu membuat Bhaskar merasa sangat terkejut, sebab pada saat itu Lokande telah mempromosikan Bhaskar untuk menjadi bagian di RUPS dan diangkat sebagai asisten general manager di sana. Bahkan selain mendapatkan kenaikan gaji, Bhaskar juga telah diberikan mobil yang selama ini sangat dia inginkan. Maka dari itulah dia pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumahnya dan memberikan kabar baik ini kepada istrinya. Kembali ke timeline utama bersama dengan menyalanya listrik di sana. Petugas CBI pun akhirnya berhasil mencetak laporan rekening bank milik Bhaskar, kemudian memberikannya kepada Laxman. Di mana setelah Laxman memeriksa laporan bank tersebut, dia pun merasa sangat terkejut sebab dia tidak menyangka jika seorang pegawai bank swasta seperti Bhaskar bisa memiliki uang sebanyak ratusan crore di dalam rekeningnya. Dan untuk mengetahui akan dari mana Bhaskar bisa menghasilkan uang sebanyak itu, scene flashback pun akhirnya kembali diperlihatkan.
di mana pada saat itu tepatnya di kala Bhaskar baru saja menjabat sebagai RUPS di bank tempatnya bekerja. Sesaat sebelum memulai pekerjaannya, dia pun diminta oleh Lokande untuk menjaga klien terpercaya mereka yang bernama Harsha. Sebab menurut penjelasan Lokande, Harsha akan selalu membawa bisnis bernilai ratusan crore kepada bank mereka. Sehingga dengan adanya permintaan tersebut, maka di beberapa hari setelahnya, datanglah seorang pria bernama Suraj yang merupakan utusan langsung dari Harsha. Di mana kedatangannya ke sana adalah untuk memberikan BR dari Bank Qatari lalu meminta kepada Bhaskar untuk menandatangani BR tersebut. Nah guys, BR ini merupakan kwitansi ataupun juga resi yang digunakan untuk meminjamkan uang kepada antar bank. Namun karena proses antar bank dapat memakan waktu yang sangat panjang, maka kedua belah pihak akan menggunakan akun seorang broker sebagai perantara dalam mempercepat transaksinya. Di mana broker yang dimiliki oleh pihak Bank Qatari adalah Harsha. Dan Harsha memang bersedia menjadi perantara karena dia akan mendapatkan komisi dari transaksi tersebut. Sure, sir. With interest. Hingga beberapa minggu kemudian Suraj pun terlihat kembali datang menemui Bhaskar untuk melunasi hutang atas nama Bank Qatari. Namun karena adanya keterlambatan dalam pembayarannya, maka Suraj berusaha untuk menjelaskan alasan dari keterlambatannya. Akan tetapi terlepas dari hal itu, dia juga meminta kepada Bhaskar untuk mencetak laporan dua rekening bank yang berbeda, yaitu laporan bank milik Harsha dan juga perusahaannya yang bernama Grow High Company. Namun karena Bhaskar telah kelebihan dalam mencetak laporannya, maka dia memiliki kesempatan untuk bisa melihat laporan bank milik Harsha yang merupakan orang terkaya di India. Dan di sanalah, dia pun akhirnya mulai menyadari adanya keanehan dalam transaksi yang Harsha lakukan. Di mana keanehan tersebut, yaitu hanya ada dua pihak yang kerap bertransaksi dengan Harsha, dan pihak itu adalah Bank Magadha serta Grow High Company. Sehingga setelah melihat jika tidak ada satupun transaksi yang dilakukan oleh akun Bank Qatari, maka Bhaskar memutuskan untuk datang menemui manajer Bank Qatari yang bernama Hari. Dan ketika Bhaskar mencoba untuk meminta laporan transaksi dari Bank Qatari, Hari terlihat begitu gugup dan nampak seperti ada yang dia sembunyikan, sehingga Bhaskar pun mulai meyakini jika Hari kini telah dibeli oleh Harsha. Bahkan keyakinannya pun kian semakin bertambah ketika Hari meminta dia untuk berbicara dengan Harsha sesaat sebelum dirinya pergi dari sana. Oleh sebab itulah, untuk mencari tahu apa yang Harsha lakukan terhadap uang yang dia pinjam atas nama Bank Qatari, maka dia memutuskan datang ke perusahaan Grow High Company. Sehingga setibanya di sana, dia pun akhirnya baru mengetahui jika Harsha ini telah bertindak curang dalam melakukan transaksi jual beli saham, di mana Harsha diketahui telah memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membeli saham yang dia inginkan dalam jumlah yang banyak namun mengeluarkan sedikit biaya. Dan itu dia lakukan secara terus-menerus sampai saham yang dia beli mulai naik di pasaran, sehingga setelah mencapai harga yang diinginkan, maka dia langsung menjual seluruh sahamnya dan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat hanya dalam waktu 4 minggu. Dan untuk melakukan tindakan ilegal seperti itu, maka Harsha harus memiliki uang modal dengan jumlah yang tidak sedikit. Oleh sebab itulah pialang tersebut pun berasumsi jika Harsha telah menggunakan uang gelap dari para politisi. Namun asumsi tersebut langsung dipatahkan oleh Bhaskar, di mana sambil tersenyum dia pun mengatakan jika dirinya lah orang yang telah meminjamkan uang kepada Harsha. Kemudian karena bagi Bhaskar mengalihkan jumlah pinjaman antar bank ke pasar saham merupakan kejahatan yang sangat besar. Setibanya di rumah, dia pun memutuskan untuk menghubungi Bank Magadha, lalu meminta kepada salah satu stafnya yang bernama Lata agar segera memberikan nomor telepon Lokande kepada dirinya. Dan ketika sedang menunggu Lata memberikan apa yang dia inginkan, sang istri pun datang sambil mengeluhkan tindakan putra mereka karena telah mengambil keuntungan dari temannya yang didapati sedang mencuri coklat. Sehingga sambil menikmati coklat dari tindakan yang dia lakukan, Kartik pun menjelaskan bahwa dirinya sengaja tidak memberitahukan pencurian yang dilakukan temannya karena hal itu tidak akan menghasilkan apapun untuknya. Oleh sebab itulah dia lebih memilih untuk mengancam temannya agar dia bisa mendapatkan sebagian coklatnya. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan oleh putranya, Bhaskar pun akhirnya memiliki sebuah ide, kemudian meminta kepada Lata untuk memberikan nomor telepon rumahnya kepada Suraj. Sehingga dengan adanya perintah tersebut, Suraj pun langsung menghubungi Bhaskar yang membuat mereka berakhir pada sebuah pertemuan. Hi, sir. Dan ketika sudah berhadapan langsung dengan Suraj, tanpa ragu Bhaskar langsung merobek cek uang yang diberikan kepadanya, di mana dia berkata jika dia ingin menjual dirinya untuk membantu bisnis Harsha, maka dia sendirilah yang akan menentukan harganya, yaitu yang pertama, dia ingin jika Suraj memberikan dia 1% dari nominal lembaran BR yang akan diberikan kepadanya, dan yang kedua, Suraj harus menginformasikan dirinya perihal saham yang dia perdagangkan, tepatnya sehari sebelum menjual maupun membelinya. Sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut, Bhaskar pun selalu menandatangani BR yang Suraj bawa, dan sebagai gantinya, dia akhirnya berhasil meraih 1% dari pinjaman yang mengatasnamakan Bank Qatari. Dan setelah mendapatkan persenan tersebut, dia pun mendatangi Anwar yang sempat diperkenalkan oleh Anthony. Sebab menurut penjelasan Anthony, Anwar ini sangat ahli dalam permainan dunia bawah hawala, serta juga pencucian uang. Di mana setelah mengetahui tujuan Bhaskar mendatangi dirinya, Anwar pun mengatakan jika Bhaskar ingin menggandakan uangnya dengan sangat cepat tanpa menimbulkan kecurigaan,
maka dia menyarankan Bhaskar agar bermain lotre dan melakukan kecurangan untuk mendapatkan tiket kemenangan. Sehingga dengan adanya saran tersebut di keesokan harinya, setelah berhasil memenangkan lotre yang dia pasang, Bhaskar yang merasa bahagia pun langsung berteriak hingga mampu membuat seluruh keluarganya menjadi sangat terkejut. Di mana kebahagiaan itu pun akhirnya juga dapat dirasakan oleh seluruh keluarganya setelah mereka mengetahui alasan dari kebahagiaan Bhaskar. Dan meski dia telah bertindak curang untuk meraih kemenangan dalam permainan lotre, namun dia merasa jika kecurangan apapun bisa dia lakukan asalkan hidupnya berubah menjadi lebih baik. Kemudian mengingat perihal kesepakatan yang dia buat bersama dengan Suraj, maka Bhaskar langsung mendatangi seorang broker untuk membuka akun saham miliknya. Sehingga setelah Bhaskar memiliki akun perdagangannya sendiri, Suraj pun terlihat menepati janjinya dengan memberikan Bhaskar informasi perihal saham apa yang harus dia beli. Maka dari itulah Bhaskar pun langsung memberikan perintah kepada brokernya untuk segera membeli saham yang bernama Zanda seharga 17 lakh. Hingga 2 minggu kemudian setelah mendapatkan informasi dari Suraj jika Bhaskar harus segera menjual sahamnya, dengan cepat dia pun langsung berlari menuju ke tempat brokernya dan memberikan perintah sesuai dengan perkataan Suraj. Di mana setelah menjual saham miliknya, dengan perasaan yang sangat bahagia, Bhaskar pun langsung memberikan cek keuntungan sahamnya kepada Lata agar uangnya segera disetorkan ke dalam rekening miliknya. Setelah mendapatkan penghasilan yang begitu fantastis, beberapa hari kemudian kediaman Bhaskar pun dikunjungi oleh sebuah keluarga yang ingin melamar adik perempuannya. Di mana setelah tanggal pernikahan sang adik sudah ditetapkan, maka Bhaskar bersama dengan istri serta juga adiknya langsung mempersiapkan semua kebutuhan pernikahannya dengan pergi ke toko emas terlebih dahulu. Namun setibanya di toko emas yang mereka tuju, mereka malah mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan. Bahkan, metode pembayaran cek yang akan mereka gunakan juga tidak dapat diterima di sana. Oleh sebab itulah untuk mengikuti peraturan yang telah diterapkan di toko tersebut, maka Bhaskar langsung mengajak istri serta adiknya menuju ke bank terlebih dahulu untuk mengambil uang tunai. Akan tetapi setelah selesai mencairkan uangnya, Bhaskar malah membawa mereka ke salah satu toko baju, di mana setibanya di toko yang dia tuju, dia pun langsung meminta kepada seorang staf di sana untuk menunjukkan mereka pakaian yang paling berkualitas. Bahkan agar dia bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan, dia hingga menunjukkan seluruh uang miliknya yang berada di dalam tasnya. Sehingga bersama dengan terkejutnya sang istri, serta seluruh orang yang melihat uang yang dia bawa, Bhaskar akhirnya bisa mendapatkan perlakuan istimewa oleh sang pemilik toko, yang kala itu langsung membawa mereka masuk ke bagian premium di dalam toko tersebut. Dan guys, disinilah baru diketahui jika hal ini sengaja Bhaskar lakukan, karena dirinya merasa telah direndahkan oleh pelayanan yang ditunjukkan kepada pihak toko emas terhadap keluarganya. Bahkan dirinya semakin merasa terhina dikala dia mendengar sang pemilik toko mengucilkan istri dan adiknya hanya karena penampilan mereka yang sederhana. Oleh sebab itulah setelah menghabiskan banyak uang di toko pakaian, Bhaskar juga hingga membeli sebuah mobil baru agar mereka terlihat lebih elegan. Sehingga setelah melakukan itu semua, Bhaskar pun kembali datang ke toko emas namun tidak untuk membeli perhiasannya, melainkan untuk membayar kesombongan yang telah ditunjukkan terhadap keluarganya. Bahkan di sana dia berniat ingin mengosongkan satu etalase emas hanya untuk menunjukkan kepada sang pemilik toko yang sebelumnya sempat merendahkan keluarganya. Mendengar cerita tersebut, Laksman pun merasa sangat terpukau. Namun terlepas dari pujian yang Laksman berikan, Bhaskar kembali menjelaskan jika setelah pernikahan adiknya selesai dilaksanakan, dirinya mendapatkan peringatan dari Anwar yang mengatakan kalau Bhaskar akan mendapatkan masalah pajak penghasilan jika dia kembali memenangkan lotre dalam waktu 3 bulan. Oleh sebab itulah, dia menyarankan Bhaskar untuk melakukan pencucian uang dan membangun bisnis kecil-kecilan sebagai kedok dari penghasilan yang akan dia dapatkan. Di mana dengan adanya saran tersebut, maka Bhaskar pun membangun usaha yang diperuntukkan bagi istrinya. Dan Anwarlah yang akan berperan dalam mengatur rekening di dalam bisnis tersebut. Sehingga dengan adanya Anwar di sana, maka dia bisa memasukkan uangnya dengan dalih jika uang itu adalah pesanan dari Dubai. Dan mengingat jika kini Bhaskar telah memiliki bisnis untuk kedok dari uang gelap yang akan dia dapatkan, maka jual beli saham yang dia jalankan dengan bantuan Suraj akhirnya mulai membuat hidupnya kian semakin berkembang. Begitu pula dengan Suraj, karena berkat adanya bantuan dari Bhaskar, maka dia dapat dengan mudah mencairkan dana pinjaman yang mengatasnamakan Bank Qatari. Sampai di suatu ketika karena terjadinya kemacetan panjang yang diakibatkan oleh 2 mobil Bhaskar yang diparkir di pinggir jalan, para warga yang tinggal di sana pun mulai merasa marah. Sehingga untuk menghentikan amarah warga tersebut, Bhaskar langsung berteriak meminta kepada Anwar untuk memberikan sejumlah uang kepada warga di sana di setiap bulannya. Namun dengan catatan jika mobil miliknya harus tetap berada di sana. Dan selain menunjukkan keangkuhan tersebut kepada orang lain, Bhaskar juga menunjukkan sikap sombongnya itu di hadapan istri serta juga rekan kerjanya. Karena dia beranggapan bahwa dirinya kini bukanlah Bhaskar yang dahulu lagi. Sampai di suatu malam akibat ingin menghindari mobil Bhaskar yang kala itu melaju sangat cepat tepat di hadapannya, Patel pun akhirnya harus terjatuh dari sepeda motornya. Oleh sebab itulah karena merasa marah, Patel langsung menghempaskan sebuah batu hingga mengenai mobil milik Bhaskar.
Di mana melihat tindakan Patel tersebut, Bhaskar yang marah mulai mengingatkan jumlah uang yang telah dia keluarkan di setiap bulannya hanya untuk dapat memiliki hak penuh terhadap jalan di sana. Dan karena sadar jika dirinya juga telah mendapatkan uang dari Bhaskar, maka Patel berusaha untuk meminta maaf kepadanya. Namun karena sudah merasa marah, Bhaskar memilih untuk tidak menghiraukan permintaan maafnya dan malah menghancurkan motor milik Patel. Dengan adanya sikap arogan yang ditunjukkan oleh suaminya, maka Sumati pun langsung mengutarakan rasa kecewanya. Tetapi karena tidak ingin bila dirinya dikatakan sebagai orang yang jahat, maka Bhaskar dengan tegas berkata bahwa dia hanyalah orang kaya yang selalu dipandang jahat oleh warga kelas menengah, termasuk istrinya sendiri. Di mana dengan adanya perkataan tersebut, Sumati yang semakin merasa kecewa pun akhirnya memilih untuk tidak lagi tidur seranjang dengan Bhaskar. Dan singkat cerita, di kala hari, yang merupakan manajer dari Bank Qatari datang menemui Bhaskar di kantornya. Dia pun dibuat sangat terkejut oleh pernyataan yang Bhaskar katakan perihal jumlah BR Bank Qatari terhadap Bank Magadha yang mencapai hingga 90 crore rupiah. Di mana Hari akhirnya mulai menjelaskan kepada Bhaskar bahwa dirinya sama sekali belum pernah mengeluarkan BR dengan nominal sebesar itu. Oleh sebab itulah ketika dia mencoba untuk memeriksa BR-nya secara langsung, dia pun mulai menyadari jika BR tersebut merupakan BR palsu yang tidak pernah dikeluarkan oleh bank mereka. Bahkan Hari juga meyakini jika semua tanda tangan serta stempel yang terdapat di dalam BR-nya telah dipalsukan oleh Harsha. Merasa sangat khawatir akan hal ini, Hari pun mencoba menjelaskan jika tindakan yang Harsha lakukan akan mampu membawa kehancuran terhadap pasar uang maupun pasar saham yang bisa meruntuhkan perekonomian di negara mereka. Maka dari itulah setelah meminta kepada Bhaskar untuk berhenti menyetujui BR apapun, Hari juga merasa sangat takut jika mereka akan terseret ke dalam penjara. Sebab meski mereka tidak mengetahui apapun tentang BR palsu itu, tetapi mereka telah menerima suap dari Harsha. Dan karena merasa jika dia tidak akan sanggup menanggung masalah ini, Hari yang merupakan penderita stroke pun akhirnya langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Bahkan, meski Bhaskar telah bertindak cepat dengan membawanya pergi ke rumah sakit, tetapi Hari tetap tidak terselamatkan dan harus kehilangan nyawanya. Kemudian di malam harinya ketika sedang memikirkan apa yang baru saja dia lalui, secara tiba-tiba Bhaskar pun mendapatkan panggilan telepon yang membuat dirinya langsung bergegas pergi menuju ke kantor polisi. Di mana panggilan tersebut ternyata adalah informasi tentang penangkapan yang dialami oleh Samba akibat bisnis ilegal yang dijalani olehnya. Sehingga setelah Bhaskar berhasil membebaskan Samba dari sana, barulah diketahui jika selain dijebak, Samba juga telah ditipu oleh partner bisnisnya yang membuat dirinya harus kehilangan segalanya. Di keesokan harinya, karena saudara laki-laki Sumati sedang berada di ambang kebangkrutan, maka sang ibu meminta kepada Sumati agar dia bisa membujuk Bhaskar untuk bersedia membantu kakaknya memberikan sejumlah uang untuknya. Dan karena Sumati tidak dapat memenuhi permintaan ibunya, maka sang ibu yang merasa kecewa malah mengatakan perkataan yang membuat Sumati menjadi sangat marah. Bahkan tanpa ragu, dia hingga mengungkit perlakuan mereka semua terhadap keluarganya di saat dirinya sedang berjuang melawan kemiskinan. Dan karena tidak ingin jika Sumati terus saja meluapkan amarahnya, maka Bhaskar memutuskan untuk mengajaknya pergi dari sana. Namun di momen itulah, sang ibu malah kembali melontarkan ucapan yang membuat Sumati menjadi semakin marah. Dan dengan adanya amarah tersebut, dia pun langsung menghancurkan toko miliknya sehingga membuat Bhaskar berupaya untuk menghentikan tindakannya. Kemudian disinilah baru diketahui jika kemarahan Sumati bukanlah disebabkan oleh pertengkarannya dengan sang ibu, melainkan karena adanya perubahan di dalam diri Bhaskar. Kemudian guys, dikala Bhaskar mencoba ingin menenangkan hati istrinya, secara tiba-tiba sang ayah pun langsung memanggil dirinya karena dia ingin berbicara dengannya. Dan melihat ayahnya yang kembali berbicara setelah beberapa tahun lamanya, mereka semua pun merasa sangat terkejut. Namun terlepas dari hal tersebut, ayah Bhaskar mulai menegur tindakan kejahatan yang Bhaskar lakukan dan meminta kepada putranya itu untuk segera menghentikannya. Dan dengan adanya permintaan tersebut, Bhaskar pun akhirnya menghentikan semua aktivitas ilegalnya dan menjual seluruh saham yang dimiliki olehnya. Bahkan, dia juga tidak lagi menyetujui permintaan BR yang diajukan oleh Suraj karena dia sadar jika BR tersebut adalah BR yang palsu. Di mana meskipun Vinod serta juga Lokande memerintahkan Bhaskar untuk menyetujui BR yang Suraj bawa, tetapi dia tetap tidak mau menandatanganinya. Lalu untuk menebus kesalahan dari sikap arogansinya, Bhaskar akhirnya mendatangi kakak iparnya agar dapat memberikan uang sesuai yang dibutuhkan olehnya. Namun dengan catatan jika sang kakak ipar harus membagi hasil pendapatannya kepada Samba. Enggak hanya itu saja, dia juga meminta maaf kepada rekan kerjanya karena telah bersikap angkuh di hadapan mereka. Bahkan, dirinya hingga rela memberikan mobil favoritnya kepada Narayana serta juga motor miliknya kepada Patel, mengingat jika dia pernah menghancurkan sepeda motor milik Patel. Kemudian di suatu ketika, agar hubungannya dengan sang istri bisa kembali membaik, maka Bhaskar pun meminta kepada Sumati agar mereka kembali ke masa lalu dan dia berjanji akan menjadi Bhaskar seperti yang dahulu lagi. Di mana dengan adanya ucapan itu, hubungan mereka pun akhirnya kembali seperti sedia kala. Hingga di keesokan harinya, mengingat jika Bhaskar belum menyetujui BR yang Suraj bawa,
Maka Vinod langsung mempertanyakan alasan dari hal itu. Sehingga dengan adanya pertanyaan tersebut, maka Bhaskar pun mulai menjelaskan jika dirinya tidak akan bersedia menyetujui BR yang baru karena masih ada banyaknya BR yang belum juga dilunasi. Oleh sebab itulah, mengingat jika keuangan di dalam Bank Magadha merupakan kepentingan finansial, maka dia tidak akan pernah mau menandatangani BR-nya meski Vinod memaksa dirinya. Bahkan untuk membungkam ancaman yang Vinod lontarkan saat itu, dia hingga berkata bahwa dirinya sudah siap untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kemudian guys, mengingat jika Bhaskar merupakan sosok yang sangat disukai, maka seluruh rekan kerjanya sangat menyesali ketika mengetahui jika Bhaskar telah mengundurkan diri. Hingga beberapa hari kemudian, Bhaskar pun mendapatkan panggilan telepon dari Lata yang ingin menginformasikan jika RBI akan datang ke Bank Magadha untuk melakukan pemeriksaan. Namun karena Bhaskar sudah tidak lagi bekerja di sana, maka dia pun tidak memperdulikan hal tersebut. Dan karena sebelumnya Bhaskar sempat menjabat sebagai RUPS di Bank Magadha, maka dia pun juga harus diperiksa. Oleh sebab itulah, Laksman pun menangkap dirinya, di mana penangkapan ini adalah adegan yang kita lihat di awal film ini dibuka. Dan meskipun Laksman belum mendapatkan bukti kuat atas kejahatan keuangan yang telah Bhaskar lakukan, tetapi dirinya tidak akan membiarkan Bhaskar lolos begitu saja. Oleh karena itulah, dia akan terus melakukan penyelidikannya sampai dirinya berhasil mendapatkan bukti dan menjebloskan Bhaskar masuk ke dalam jeruji besi. Melihat raut wajah Bhaskar yang nampak ketakutan, Laksman pun akhirnya mengajukan sebuah kesepakatan di mana dia akan bersedia melepaskan Bhaskar asalkan Bhaskar mau memberikan uang 100 crore yang berada di dalam rekeningnya kepada perusahaan Grow Hay Company yang merupakan milik Harsha. Di mana menurut penjelasannya, setelah Harsha mendapatkan uang itu dari Bhaskar, maka dia akan mengirimkannya langsung ke rekening Bank Magadha sesaat sebelum RBI datang untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga dengan adanya uang itu, maka Bank Magadha akan terselamatkan dan Bhaskar dapat hidup bahagia tanpa menjadi buronan. Sehingga disinilah baru diketahui jika penangkapan yang dialami oleh Bhaskar ternyata adalah rencana yang dirancang oleh Lokhandhe. Bahkan, di sini juga akhirnya terungkap jika Lokhandhe memang sudah mengetahui BR palsu yang Harsha buat, tetapi dia malah mengambil keuntungan dari kecurangan yang Harsha lakukan. Namun karena tidak ingin menerima resiko dari kecurangannya, maka dia sengaja mengkambing hitamkan Bhaskar dengan mempromosikan dia menjadi anggota RUPS untuk menandatangani BR palsu tersebut. Awalnya Lokhandhe memang tidak ingin mempermasalahkan keputusan Bhaskar yang menolak menandatangani BR baru yang Suraj bawa. Namun karena Bhaskar telah nekat melaporkan kejanggalan yang terjadi di bank mereka kepada manajemen RBI, maka Lokhandhe yang marah meminta kepada Bhaskar untuk menyelesaikan kekacauan ini dengan memberikan 100 crore uang di rekeningnya agar mereka semua tidak terseret ke dalam penjara. Dan karena sudah tidak ada pilihan lain, maka Bhaskar akhirnya menyetujui permintaan Lokhandhe dengan menandatangani cek yang diberikan kepadanya, yaitu memberikan uang sejumlah 100 crore yang berada di dalam rekeningnya. Hingga di keesokan harinya, di saat Suraj ingin mencairkan cek yang diberikan oleh Bhaskar kepada Lokhandhe, Lata yang menerima cek tersebut pun mulai merasa bingung dan langsung menjelaskan kepada Vinod jika Bhaskar telah menonaktifkan akun banknya pada 10 hari yang lalu. Bahkan, Bhaskar juga telah menarik seluruh uangnya tanpa ada sisa sepeser pun di dalam rekeningnya. Dan setelah mendengar penjelasan tersebut, Vinod pun mencoba untuk memastikannya dengan langsung memeriksa akun bank milik Bhaskar. Di mana setelah melihat jika akunnya masih dalam kondisi yang aktif, Lata pun akhirnya menjelaskan jika akun Bhaskar memang akan tetap terlihat aktif sebab pembaruan status di bank mereka baru akan dilakukan pada akhir bulan nanti. Dan bersamaan dengan terkejutnya Lokhandhe akan informasi itu, terlihatlah Bhaskar yang sedang berada di dalam pesawat bersama dengan keluarganya menuju ke Amerika Serikat. Sehingga bersamaan akan hal itu, barulah diketahui jika beberapa minggu yang lalu, Bhaskar memang telah berencana untuk pergi meninggalkan kotanya. Tetapi berkat adanya saran dari sang ayah, maka rencananya pun berubah menjadi ingin meninggalkan negara India. Namun sebelum itu dilakukan, Bhaskar berencana ingin menginvestasikan seluruh uangnya di Amerika agar dia bisa mendapatkan identitas kewarganegaraannya di sana. Sehingga disinilah dia pun langsung menghubungi Anthony dan meminta bantuannya untuk mencarikannya sebuah hotel yang dijual dengan harga $25 juta. Tetapi karena uang yang akan digunakan untuk transaksi tersebut harus memiliki surat dari pajak penghasilan, maka sang ayah akhirnya meminta Bhaskar untuk menemui teman lamanya yang menjabat sebagai asisten komisaris di Departemen Pajak. Bahkan berkat nama besar sang ayah yang pernah menjabat sebagai seorang akuntan, dia juga telah berhasil mendapatkan persetujuan langsung dari pihak RBI sehingga membuat transaksi jual beli hotelnya dapat berjalan dengan sangat lancar. Dan setelah berhasil mendapatkan visa serta juga bersiap untuk terbang ke Amerika, Bhaskar pun memutuskan untuk memberikan mobil miliknya kepada Samba. Hingga di keesokan harinya bersama dengan Laksman yang tidak menemukan keberadaan Bhaskar di kediamannya, terlihatlah petugas RBI yang datang ke Bank Magadha untuk menjalankan pemeriksaannya. Di mana pemeriksaan itu dilakukan karena adanya laporan tentang hilangnya uang sebesar 100 crore di dalam perputaran bank. Sehingga setelah pemeriksaan itu dilakukan, maka agen CBI akhirnya melakukan penangkapan terhadap Lokhandhe dan juga Vinod.
Bahkan dengan adanya bukti transaksi yang telah ditemukan, Harsha pun juga sudah dipastikan akan segera ditahan. Dan itu sama halnya seperti Laksman, karena dirinya telah menerima suap dari Lokande. Dan bersamaan akan datangnya informasi perihal ditangkapnya Harsha, barulah terungkap jika Bhaskar memang sengaja melaporkan mereka kepada pihak RBI agar mereka lah yang menjadi tersangka utamanya, sedangkan dirinya bisa pergi dengan bebas bersama dengan keluarganya. Bahkan, Laksman juga meyakini jika Bhaskar sudah mengetahui aktivitas kecurangan mereka sejak waktu yang cukup lama. Tepatnya ketika dia melihat laporan bank milik Harsha dan juga laporan milik Grow High Company. Sehingga setelah Bhaskar mengetahui jika mereka berdua telah terlibat, maka dia membuat kesepakatan dengan Suraj untuk meraih keuntungan dengan memanfaatkan situasinya. Enggak hanya itu saja, dia juga sudah sangat mengetahui jika mereka telah mengkambing hitamkan dirinya. Oleh sebab itulah dia dengan sengaja membuat kegaduhan di saat mengundurkan diri, agar semua orang tahu bahwa dia adalah korbannya. Bahkan untuk memvalidasi ketidakbersalahannya, dia dengan sengaja datang ke kantor RBI untuk mengajukan keluhan tentang adanya aktivitas penipuan di Bank Magadha. Oleh sebab itulah tepat ketika mereka melakukan penangkapan terhadap Bhaskar, disitulah Bhaskar telah menyelesaikan permainannya. Beberapa bulan kemudian di Amerika Serikat, tepatnya di kota Boston, terlihatlah Bhaskar yang sedang berjalan meninggalkan hotel miliknya yang telah dia beri nama Bhaskar International Hotel. Lalu disinilah kita juga akan diperlihatkan dengan kediaman Bhaskar yang nampak begitu mewah, yang dihuni oleh istri, ayah, dan juga anaknya. Sehingga bersama dengan diperlihatkannya kesuksesan Bhaskar, film pun berakhir. Oke guys, Lucky Bhaskar adalah film drama kriminal berbahasa Telugu India tahun 2024 yang ditulis dan disutradarai oleh Venky Atluri, di mana film ini dibintangi oleh Dulquer Salman, Meenakshi Chaudhary, Tinu Anand, Pisai Kumar, Ramki, Raghu Babu, dan Maganti Srinath. Sebuah drama kriminal periode mencekam yang menyelidiki Bombay di era lampau berhasil mengeksplorasi bagaimana kekayaan diperoleh dari pasar saham dengan mengeksploitasi bank receipts atau BR. Narasi Atluri memetakan perjalanan seorang pria yang tekadnya untuk mengangkat keluarganya mendorongnya ke hal-hal yang sangat luar biasa. Sebelumnya mohon maaf nih guys, karena alurnya jadi panjang banget, karena cerita dari film ini emang bener-bener padat. Tetapi terlepas dari hal itu, mari kita bicarakan film ini, terutama sang pemeran utama kita yaitu Dulquer Salman. Dia telah memberikan penampilan yang sederhana, seimbang, dan sangat efektif. Dia menuangkan kehidupan ke dalam peran tersebut, membuat Bhaskar dapat diterima dengan mudah, didekati, menarik penonton ke dalam perjalanannya dengan penggambaran yang autentik. Skenarionya menarik dan dilengkapi oleh tim produksi yang dengan cermat menciptakan kembali nuansa retro pada era tersebut. Sinematografinya dengan sangat indah menangkap pesona era lampau dengan nada hangat dan butiran film, menciptakan pengalaman sinematik yang sangat unik. Dialog-dialog film ini dibuat dengan sangat baik, memberikan dampak kapanpun diperlukan dan menambah penceritaan film yang sangat mendalam. Lucky Bhaskar telah muncul sebagai film thriller kriminal yang memikat dan memadukan latar belakang nostalgia dengan kisah ambisi serta ketahanan manusia. Nah guys, gimana nih menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you on the next video. My name is Yusna and thank you.